Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Haji Ulianti Ramli, Direktur RSUD Madising, menyampaikan bahwa kami telah memenuhi 6 aspek penilaian, pemantauan, evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023. Aspek 1. Di Rumah Sakit Umum Daerah Madising, sebelumnya dilakukan forum konsultasi publik dengan melibatkan unsur masyarakat, yaitu masyarakat pengguna layanan, akademisi, instansi terkait organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Setelah itu, dilakukan penetapan standar pelayanan berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Madising. Standar pelayanan yang disusun terdiri dari 19 standar pelayanan yang diaplikasikan melalui berbagai media, di antaranya media elektronik, media sosial, website, atau aplikasi yang diunduh di aplikasi SKM dan SIPPN. Standar pelayanan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Direktur dilakukan peninjauan ulang dengan melakukan form konsultasi publik dengan menghadirkan perwakilan unsur dari masyarakat. Peninjauan ulang ini dilakukan kurun waktu 1 tahun untuk seluruh jenis pelayanan. Maklumat pelayanan ditetapkan berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Madising yang memuat kewajiban dan janji pemberi layanan untuk memenuhi standar pelayanan, serta kesiapan menerima sanksi bila melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maklumat pelayanan ini dipublikasikan melalui media elektronik dan media non-elektronik. Survei kepuasan masyarakat. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap hari setelah pengguna layanan menerima layanan. Metode survei kepuasan masyarakat yaitu menggunakan metode online melalui skmpinrangkap.go.id dan metode kuantitatif. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan melalui pojok SKM yang tersedia. Nilai SKM tahun 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah Madising dengan nilai indeks kepuasan masyarakat 82,72 dengan kategori baik. Pelaksanaan SKM tersebut sesuai dengan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat itu termuat dari laporan SKM tahun 2022. Hasil survei kepuasan masyarakat tersebut dipublikasikan di berbagai media, yaitu media cetak atau non-elektronik, media elektronik, media sosial, dan website. Laporan SKM tahun 2022 memuat rencana tindak lanjut. Tindak lanjut dilakukan 3 bulan setelah laporan SKM terbit. Presentase tindak lanjut yang direalisasikan berjumlah 100%. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan tindak lanjut sebagai bukti bahwa telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat terendah. Profesionalisme SDM. Yang pertama, terkait waktu pelayanan. Waktu pelayanan telah ditetapkan berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Madising. Pelayanan dilakukan dengan berbagai kondisi. Yang pertama, tidak ada jeda pelayanan. Yang kedua, penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan yang sudah ditentukan tapi masih dalam hari kerja. Yang ketiga, penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun secara rutin dilakukan dan terdapat pelayanan 24 jam. Kondisi tersebut dibuktikan dengan surat tugas, jadwal jaga shift, dan foto-foto kegiatan. Terkait pemberian penghargaan bagi pelaksana layanan yang berprestasi, telah ditetapkan
mengatur mengenai pemberian penghargaan dengan kriteria yang digunakan, yaitu kehadiran, kinerja, kerjasama, inovatif kreatif, penampilan, dan tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan. Pemberian penghargaan tersebut dilakukan setiap 1 tahun sekali. Dalam meningkatkan motivasi kerja pelaksana layanan, dilakukan berbagai mekanisme di Rumah Sakit Umum Daerah Madising. Yang pertama, dengan pemberian penghargaan. Yang kedua, pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau coaching klinik. Melakukan briefing harian untuk memberikan motivasi kepada petugas pelaksana pelayanan. Kesempatan untuk mengikuti program tim atau capacity building. Selain itu, rutin dilakukan outbound atau family gathering. Hal tersebut dilakukan agar pelaksana layanan dapat bekerja secara efektif dan terintegrasi untuk menciptakan kepuasan pengguna layanan. Fasilitas ruang tunggu pelayanan yang di dalamnya tersedia kursi tunggu, AC, air minum, bahan bacaan, pengisi daya baterai atau charger, mesin antrian yang dilengkapi monitor, televisi, hotspot, dan wifi. Sarana toilet bagi pengguna layanan dengan fasilitas ketersediaan toilet, wastafel, tisu, sabun, tempat sampah, air bersih, dan dilakukan monef yang intens kepada petugas yang membersihkan toilet agar kebersihan toilet tetap terjaga. Adapun sarana dan prasarana penunjang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Madising, yaitu fotokopi, ATK, APAR, kantin, ruang ibadah, jalur evakuasi, titik kumpul, ruang laktasi, tempat sampah, dan CCTV. Sarana prasarana bagi kelompok rentan sebagai berikut: kursi roda, pintu masuk yang mudah diakses, jalan lantai dengan pegangan rambat, lift khusus yang disertai huruf braille, selasar yang menghubungkan semua ruangan, toilet khusus kelompok rentan, loket khusus kelompok rentan, ruang tunggu khusus kelompok rentan, building block, parkir khusus yang mudah diakses, arena bermain anak, ruang laktasi bagi ibu menyusui, sarana front office bagian informasi dengan fasilitas, adanya petugas khusus, meja dan kursi, layar display informasi, bahan cetak informasi layanan, dan register tamu. Spek 3. Sarana prasarana. Yang pertama, tempat parkir. Telah tersedia tempat parkir kendaraan bermotor bagi pengguna layanan dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut: ketersediaan parkir roda 2 dan roda 4, petugas parkir yang berjaga di area parkir, pemeriksaan kartu parkir, CCTV di alokasi parkir yang dipantau melalui monitor, adanya penitipan jaket atau helm, dan tersedia kanopi untuk pelindung kendaraan. Website Rumah Sakit Umum Daerah Madising telah menggunakan kanal resmi pemerintah Kabupaten Pinrang, yaitu pinrangkap.go.id. Pemutahiran data dan informasi melalui kanal digital yang tersedia dilakukan setiap hari. Unsur pendukung sistem informasi pelayanan publik antara lain pengelolaan pengaduan, SP4N pelapor, survei kepuasan masyarakat, aplikasi pengelola kepegawaian FAQUI, pengelolaan keuangan pelayanan publik bagi layanan berbayar, dan lain-lain. Aspek 4. Sistem informasi pelayanan publik. Sistem informasi pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Madising tersedia secara elektronik dan non-elektronik. Secara elektronik berupa website dan secara non-elektronik berupa front office dan papan pengumuman. Terkait penggunaan sistem informasi pelayanan publik nasional telah mempublikasikan standar pelayanan berjumlah 19 standar pelayanan.
konsultasi pengaduan terdapat fasilitas sarana dan prasarana. Konsultasi dan pengaduan di Rumah Sakit Umum Daerah Madising yang terdiri dari kotak saran atau kotak pengaduan, ruang khusus pengaduan yang terpisah dengan front office, petugas khusus pengaduan yang telah di-SK-kan berdasarkan SK Direktur, petugas khusus SP4N lapor yang telah di-SK-kan berdasarkan SK Bupati Pinrang. Tersedia air minum dan makanan ringan di ruang pengaduan, register konsultasi dan pengaduan, serta publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan. Selain konsultasi pengaduan secara tatap muka, terdapat pula fasilitas konsultasi pengaduan melalui daring, yaitu email, SMS, telepon, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan aplikasi SP4N Lapor. Aspek 6. Inovasi pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Madising telah dikembangkan inovasi katrol atau kartu kontrol yang ditujukan kepada pasien-pasien stroke di pelayanan polisaraf yang diimplementasikan pada tanggal 2 Juni 2022. Inovasi tersebut merupakan suatu cara untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien stroke untuk mencegah serangan stroke yang kedua. Maka, untuk menjaga kepatuhan minum obat pasien, dibuatlah inovasi katrol ini. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi berupa alokasi anggaran, sarana dan prasarana pendukung, serta SDM yang telah di-SK-kan berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Madising. Sistem antrian di unit pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Madising dengan fasilitas pengeras suara, petugas pemandu, pengelompokan antrian, sistem pendaftaran online, nomor antrian, dan monitor antrian.